Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluangkan waktu dalam rangka thalabul ilmi. Tema kajian kita pagi hari ini, belajarlah dari sejarah agar kita tidak menjadi umat yang kalah. Sengaja memang saya siapkan covernya 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita ini merdeka sudah 80 tahun. Terus nanti berharap tahun 2045 kita menjadi negara yang maju. 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama tentang sejarah kekalahan umat Islam. Yang kedua tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dari mulai awal tahun 1900. Kejayaan Islam dimulai dari zaman Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Itu masa emas Islam yang oleh Rasulullah disebut sebagai Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Diawali oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Beliau menjadi khalifah hanya selama 3 tahun. Kemudian beliau wafat digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintah 10 tahun. Beliau wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Beliau memerintah sekitar 23 tahun. Kemudian digantikan Ali bin Abi Thalib kurang lebih 4 tahun. Tahun 661, setelah sekitar 31 tahun Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib digantikan oleh Muawiyah
bin Abi Sufyan setelah terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan mewariskan kekhalifahannya kepada putranya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka sejak itu mulailah sistem kepemimpinan dalam Islam bukan dipilih oleh kaum muslimin, tapi turun-temurun. Dan para ulama, para sejarawan menyebutkan bahwa sejak kekhilafahan Bani Umayyah, peralihan kepemimpinan seperti peralihan kerajaan, jadi mereka muluk para raja. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang masa kenabian, kemudian masa khilafah ala minhajid nubuwah, kemudian masa mulkan al-Adl, raja yang menggenggam syariat Islam, kemudian diganti mulkan Jabariyah, para penguasa yang zalim, yang kejam. Baru kemudian al-khilafah ala minhajid nubuwah. Nah, mulai tahun 1861 itu berdiri khilafah Bani Umayyah. Kemudian tahun 750 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah, menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Maka kemudian berdirilah khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad sampai dengan 756 tahun. Jadi Bani Umayyah itu 89 tahun, Bani Abbasiyah 756 tahun. Nah, sampai tahun 1517 Bani Abbasiyah pindah ke Mesir. Ini terjadi berbagai macam pergantian kekuasaan ya. Nah, kemudian tahun 750 itu Bani Umayyah di Damaskus runtuh, digantikan Bani Abbasiyah. Akan tetapi pada tahun 711 di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di awal-awal Bani Umayyah berdiri, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Panglima Perang Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara, untuk merebut Spanyol. Jadi Bani Umayyah itu ada dua, Bani Umayyah di Damaskus di Syam, dan Bani Umayyah di Eropa Barat. Nanti saya tampilkan. Nah, ketika Bani Umayyah di Damaskus runtuh tahun 750, justru Bani Umayyah di Spanyol sedang mencapai kejayaan sampai tahun 1492, kurang lebih 781 tahun. Nah, kita tahu bagaimana, pernah kita bahas di sini. Nah, kemudian tahun 1300 berdiri Khilafah Turki Utsmani. Tahun 1453 Turki Utsmani berhasil merebut kota Konstantinopel, pusatnya kerajaan Romawi, sehingga wilayahnya luas sampai Eropa. Tahun 1944 Turki Utsmani runtuh. Sejak itu kaum muslimin tidak punya lagi kekhalifahan. Ini cerita singkat tentang khilafah.
dimulai tahun 632 di masa Abu Bakar As-Siddiq, berakhir tahun 1924 di masa Khalifah Sultan Muhammad VI. Sultan Muhammad VI itu sultan terakhir Turki Utsmani. Sultan Muhammad II itu sultan yang merebut kota Konstantinopel, lalu diberi gelar Muhammad Al-Fatih. Tahun berapa? Tahun 1453. Nah, tahun 1453 Eropa Timur dikuasai oleh Turki Utsmani. Tahun 1492 Eropa Barat direbut oleh pasukan salib. Ya, ini gambarnya. Nah, ini peta dunia Islam. Ini Indonesia. Indonesia sudah menjadi wilayah Turki Utsmani sejak tahun 1500, di mana ketika Alfonso del Bouquet, ya, kemudian Thomas Magellan sampai di sini, ini pasukan Turki Utsmani membantu pasukan Raja Iskandar Muda memerangi Portugis, sehingga Portugis kalah di Selat Malaka. Ini salah satunya adalah bantuan dari Turki Utsmani di sini. Turki Utsmani ini wilayah Turki Utsmani, ini wilayah Spanyol. Nah, ketika Portugis tahun 1492 ini runtuh, kemudian dikuasai pasukan Kristen. Maka sejak runtuhnya ini, Eropa Barat di sini bisa dengan mudah melewati ini. Bisa dengan mudah melewati Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian mereka masuk ke Asia, menjajah bangsa-bangsa di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Ini wilayah Islam, Eropa Timur ini Eropa Barat. Tahun 1453 Turki Utsmani berhasil menguasai wilayah di sini dengan direbutnya Konstantinopel di sini. Tetapi ya, tahun 1492, sekitar 40 tahun kemudian, Andalusia hancur. Hancurnya Andalusia di sini menyebabkan kerajaan-kerajaan Eropa di sini mulai mengadakan ekspedisi kapal-kapal dagang. Yang pertama adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Dia lewat ini, bisa sampai di Tanjung Harapan, Cape Canaveral. Lalu dilanjutkan lagi oleh Alfonso del Bouquet, dia sampai ke sini, sampai di India, di sini. Ini India. Lalu lanjutkan lagi, nah sampai Indonesia. Mereka menyangka Indonesia itu India. Maka Indonesia dulu sebelum disebut Indonesia disebut India Belanda. India yang dijajah Belanda. Nah, ini. Jadi sudah sampai sini orang-orang Eropa. Kenapa? Karena kaum muslimin di sini sudah kalah. Jadi kekalahan kaum muslimin di Eropa Barat menyebabkan bangsa-bangsa Eropa dengan bebas melewati Samudra Atlantik, terus melewati Afrika. Ini bangsa-bangsa Afrika ini dijajah, dijadikan budak. Nah, kemudian Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Nah, orang-orang Muslim di sini dibawa ke Amerika untuk dijadikan budak-budak, membuka perkebunan-perkebunan kopi, perkebunan kakao,
kakao. Nah, dengan kerja paksa, termasuk orang-orang Indonesia dari Jawa di sini diangkut dengan kapal-kapal Belanda untuk ke Suriname di sini. Maka Suriname di Amerika Selatan ini bahasa nasional kedua bahasa Jawa. Ini kok bisa orang di sini kok pakai bahasa Jawa? Karena dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka mengangkut ribuan orang untuk kerja di sini. Ini ceritanya. Jadi yang merah ini adalah wilayahnya kaum muslimin. Ini wilayah Bani Umayyah. Ya. Sudah cukup luas sampai di Eropa. Ini Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari. Itu wilayah Islam, letaknya di Asia Tengah. Ini wilayah Bani Abbasiyah. Jazirah Arab semuanya menjadi wilayah Bani Abbasiyah. Ini Afrika Utara. Ini wilayah Andalusia. Tadi di sini ini Andalusia, Bani Umayyah. Ini wilayahnya seperti ini. Yang ini wilayah Kristen. Barcelona itu masih wilayah Kristen. Tapi Zaragoza, Valencia, kemudian Cordoba, Grenada, Sevilla, bahkan Portugis, Lisabon. Portugis itu dulu wilayahnya umat Islam. Begitu umat Islam kalah, Portugis langsung menjadi sebuah negara terpisah. Kerajaan Portugis menjajah Indonesia, mau merebut Aceh, dilawan oleh Sultan Iskandar Muda. Mereka kemudian ke timur sampai ke Timor. Mereka menjajah Timor Leste, Timor sampai tahun 1976. Jadi Portugis itu menjajah Timor dari tahun 1500 sampai tahun 1976. Lama sekali. Nah, ini wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah kekhalifahan terakhir Islam. 600 tahun. Belajar dari runtuhnya khilafah Islam di Andalusia. Mengapa ini penting? Karena banyak orang mengatakan Indonesia sebentar lagi akan menjadi negara maju, akan maju, akan jaya, akan menjadi Indonesia emas. Kita belajar. Indonesia umurnya baru berapa tahun? 80 tahun. Spanyol 800 tahun. Turki Utsmani 600 tahun. Runtuh. 600 tahun berkuasa habis. 800 tahun berkuasa di Spanyol habis. Nah, Indonesia baru 80 tahun. Orang tidak menduga nanti Indonesia nanti akan pecah-pecah. Ya. Karena pemersatunya tidak kuat lagi. Dahulu ketika disatukan dengan Islam, Indonesia waktu itu belum kuat karena memang masih berbagai macam suku dan agama. Hari ini dikuatkan dengan Pancasila, tetapi kita tahu bagaimana kondisi hari ini. Nah, mari kita belajar dari sebab runtuhnya Andalusia. Pakar sejarah dari Mesir, Dr. Robert Al-Sirjani dalam bukunya berjudul Qisasul Andalus atau Kisah Andalusia, kisah tentang Spanyol, menjelaskan setidaknya ada 4 faktor penting yang menyebabkan kejayaan Islam di negeri Andalusia runtuh dan hanya menyisakan kenangan yang baik dan kemudian. 4 faktor penyebab runtuhnya khilafah Islam di Andalusia. 1.
gaya hidup yang mewah dan glamor. Glamor itu ya apa namanya, hedonis, ngaku mumpung enak, mumpung ono. Seorang mikirnya cinta kayak ini sama kayak kita hari ini, ya. Bayangkan Freeport itu dulunya gunung, sekarang gunungnya hilang jadi lubang yang sedalam gunung itu sendiri, belum habis sampai sekarang. Dikeruk langsung, tidak diolah di Indonesia. Jadi pasir batu-batuan itu masukkan ke kapal bawa ke Amerika jadi emas. Itu kekayaan Indonesia. Belum lagi yang lain, kayak minyak, kelapa sawit. Indonesia itu menghasil kelapa sawit nomor 2 di dunia setelah Malaysia. Belum lagi potensi lautnya, pantainya yang sangat luas. Kalau antum lewat selama dari mulai Wonosobo sampai Dieng, Indonesia itu subur sekali kan. Harusnya kalau subur itu makmur gitu ya. Subur makmur kan. Subur makmur kan itu misalnya. Subur makmur itu royo-royo itu artinya apa? Penuh dengan kemakmuran. Nyatanya hari ini rakyat Indonesia dalam keadaan miskin. Negara miskin bukan lagi negara berkembang. Nah, tapi gaya hidup penguasanya bermewah-mewahan. 10% penguasa menguasai 90% kekayaan Indonesia. Itu fakta. Bagaimana hanya 10% penduduk menguasai yang 90% kekayaan. Hutan di Kalimantan itu pernah 3 bulan kebakaran, nggak habis. 3 bulan kebakaran. Dulu pernah namanya Bukit Soeharto. Nah, yang kedua, mengapa Andalusia yang 80 tahun berjaya, 800 tahun, berarti 10 kali Indonesia ya, kok bisa runtuh? Yang kedua, banyak pemimpin yang bukan ahli di bidangnya. Nah, sekarang kita tahu wakil presidennya Purma Tomo. Presidennya omong-omong. Ya, ini fakta. Maka kita tahu sendiri bagaimana kondisi Indonesia. Satu sudah yang gaya hidup mewah-mewahan. Yang kedua, banyak pemimpin yang bukan ahlinya, bukan hanya di atas, yang di bawah pun demikian. Yang paling menyedihkan adalah korupsi sudah menjadi budaya. Nah, yang ketiga ini yang paling membuat umat Islam tidak akan bisa bangkit. Kaum muslimin meninggalkan tradisi keilmuan, malas belajar, malas teladan ilmu, maka menyebabkan hilangnya peran ulama, kemaksiatan di mana-mana, kemerosotan akhlak sudah menjadi hal yang umum. Hari ini terjadi di Indonesia. Yang keempat, kaum muslimin mudah diadu-domba dan berpecah belah. Ini juga di Indonesia. Semua 4 hal yang menyebabkan runtuhnya khilafah 800 tahun di Andalusia sudah ada semua di Indonesia. Bangsa yang bodoh. Kenapa Indonesia ini banyak orang bodohnya? Karena mudah dibodohi, mudah diakali. Ya, cukup dikasih 100.000, 200.000, milih pemimpin yang nggak karuan.
Sudah, yang penting mereka dapat duit. Kita bisa lihat sendiri bagaimana rakyat Indonesia seperti ini. Pengangguran di mana-mana. Sekolah, selesai sekolah itu bukan berarti kemudian sudah selesai urusan. Begitu selesai kuliah, itu berarti pekerjaan baru. Nyari pekerjaan. Pekerjaannya apa? Nyari pekerjaan. Dan itu jutaan sarjana nganggur di Indonesia. Makanya banyak jualan di pinggir-pinggir jalan itu bukan banyak sarjananya, PHK di mana-mana. Tadi khilafah terakhir adalah Turki Utsmani. Setelah 600 tahun berjaya, belajar dari bentuknya khilafah Turki Utsmani. Faktor penyebab bentuknya khilafah Islam Turki Utsmani: satu, tidak adanya pemimpin yang cakap setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qaruni atau Sultan Sulaiman the Magnificent. Turki Utsmani itu punya sultan yang luar biasa. Yang pertama Muhammad Al-Fatih, lalu cucunya Muhammad Al-Fatih yaitu Sulaiman Al-Qaruni. Dialah yang menguasai Eropa Timur, melanjutkan perjuangan kakeknya Muhammad Al-Fatih. Setelah itu tidak ada lagi pemimpin yang cakap, pemimpin yang tegas, pemimpin yang ahli. Akhirnya apa? Ya, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak punya kemampuan. Dan nomor tiga, banyak pemimpin yang bukan ahli di bidangnya. Lama-lama runtuh, lama-lama hancur. Nah, penyebab kedua, penyimpangan kemusyrikan dan penyimpangan terhadap Islam menyebar luas di seluruh negeri. Ini banyak aliran-aliran tarekat yang menyimpang, yang muter-muter dari ya. Pernah lihat orang yang pakai jubah, pakai songkok tinggi merah ya, muter-muter. Nah, itu terkenal itu kayak gitu. Dari Turki itu asalnya. Salah satu penyebabnya adalah semangat untuk memperjuangkan Islam lemah karena ya, kemusyrikan. Mereka datang ke kubur-kubur minta keberkahan, mereka jauh dari ajaran Islam. Yang ketiga, banyak pemimpin yang bukan ahli di bidangnya. Yang keempat, korupsi merajalela. Hutang menumpuk, rakyat terlantar. Indonesia banget ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini tinggal nunggu, nggak lama lagi hancur. Jadi bukan untuk tinggal landas, enggak, tertinggal di landasannya. Kalau tidak ada perubahan dari hari ini, ya, perubahan nggak bisa cepat, butuh waktu, butuh kesadaran bersama. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa merebut Palestina setelah 50 tahun dipersiapkan oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama itu. Indonesia sudah menurun ke jurang ini. Sementara sopirnya mabuk. Ini mobil mau jatuh ke jurang, sopirnya nggak bisa nyetir. Ini jalan keliru gas, gas. Empat, ya, korupsi merajalela. Karena memang luas sekali wilayahnya, tapi pemimpinnya nggak cakap, nggak tegas. Nah, hutang menumpuk. Kenapa hutang menumpuk? Karena pemberontakan dari orang-orang kafir di wilayah-wilayah yang dulu adalah wilayah Islam.
seperti di Serbia, Yugoslavia, di wilayah Balkan, kemudian Austria, Ceko, semua memberontak. Maka kemudian menjadi negara-negara komunis. Itu memberontak. Pemberontakan itu membuat tentara militer Turki banyak yang mati, biaya perang juga sangat banyak, hutangnya menumpuk. Hutangnya kepada orang Yahudi, perangnya sama orang Kristen. Turki Utsmani hutangnya banyak sekali. Nah, yang kelima sebab runtuhnya Turki Utsmani, Indonesia kan hutangnya banyak banget ya, 7.000 triliun. Bunganya itu 6.000 triliun. 6.000 triliun setahun itu bunganya. Berarti setiap hari bayar bunganya 2 triliun. Coba kerja apa yang bisa menghasilkan sehari 2 triliun? Satu tahun berapa hari? 360 hari. Anggap saja liburnya 60 hari. Berarti masih ada 300 hari. Nah, kalau bunganya itu 600 triliun, sehari berapa triliun? 2 triliun. Buat bayar bunganya sehari 2 triliun. 1 triliun itu 2 juta. 2 juta. Itu baru bayar bunganya, belum pokoknya. Utangnya 7.000 triliun. Nah, salah satu contoh utang yang baru akan bisa dikembalikan setelah 200 tahun itu utang yang dipakai buat kereta cepat bus. Kereta cepat Bandung Jakarta itu kalau tiap hari penumpangnya penuh, nggak libur, nggak ada libur kali perbaikan, 250 tahun baru balik modal. Belum untung. Nah, ini contoh bagaimana ugal-ugalannya utang. Nggak mikir siapa yang akan bayar. Nah, Turki sebenarnya juga itu, hutangnya menumpuk. Penguasanya tidak mikir siapa yang mau bayar. Yang kelima, pemberontakan dari orang kafir dan kaum munafik yang biasa dengan musuh. Nah, dari luar mereka berontak, orang kafir memisahkan diri dari Turki. Dari dalam dibujuk untuk memisahkan diri dari Turki, seperti Mesir keluar dari Turki. Kemudian Yordan, Suriah, Lebanon juga. Akhirnya Turki sebenarnya tinggal Turki saja. Yang tadinya seluruh wilayah Islam Jazirah hanya tersisa Turki saja. Sampai negara Turki semakin lemah. Yang keenam, penyusupan kaum kafir ke dalam tubuh khilafah Turki Utsmani yang sering kita ceritakan, namanya Mustafa Kemal Pasha. Disusupkannya orang-orang itu membuat kaum muslimin dijauhkan dari Islam. Maka lemahlah Turki Utsmani. Nah, faktor-faktor tadi, penyebab-penyebab tadi, baik Andalusia maupun Turki Utsmani, semuanya sudah ada di Indonesia. Hutang menumpuk, jelas. Pemimpin yang tidak cakap, Indonesia tempatnya. Korupsi merajalela, sudah bukan rahasia lagi. Ya. Kekayaan alam dikuasai oleh asing. Semua sudah ada semua di Indonesia. Sehingga kalau dikatakan Indonesia akan menjadi Indonesia emas tahun 2045 itu dipertanyakan. Maka mari kita belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah agar kita tahu mengapa kita harus belajar dari sejarah. Pentingnya meluruskan kembali sejarah peran Islam, ulama, santri dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini kan bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Indonesia.
Kalau saya masih ingat banyak hal tentang pergerakan Indonesia, tapi nggak tahu kalau yang mana sekarang. Apalagi yang memang nggak belajar sejarah Indonesia. Sirah Nabawi penting, sangat penting, tapi mempelajari sejarah perjuangan para santri dan ulama tidak kalah pentingnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana sebab runtuhnya. Mengapa kita bahas? Supaya kita paham Indonesia sudah memenuhi syarat segala macam faktor yang akan membuat negara ini hancur. Pemimpinnya nggak cakap, nggak tegas, hukumnya di tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparatnya mudah disuap, ya, wani biru. Sudah, kalau hukum sudah nggak tegas, nggak ada lagi kepastian. Bahkan ekonomi semakin jatuh. Status saya banyak sekali mendapat penjelasan, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang kolek karena ekonomi sangat sulit sekali. Hanya untungnya Indonesia ini banyak orang yang Islam yang punya konsep sabar, ikhlas, qanaah, sehingga tidak kena stres. Kalau di mana negara-negara Afrika sudah stres dari dulu, saking sulitnya ekonomi. Nah, tadi sudah kita bahas, lalu sekarang bagaimana pentingnya memahami sejarah yang benar. Muhammad Asad ini seorang orientalis, wartawan, tapi kemudian masuk Islam. Nama aslinya Leopold Weiss. Dia mengatakan tidak ada satupun peradaban dapat mencapai kejayaan, bahkan untuk bertahan setelah kehilangan kebanggaan di hubungan dengan masa lalunya. Maksudnya Indonesia ini tidak akan bisa bertahan lama kalau kita sendiri tidak mengenal sejarah kita. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah kaum muslimin Indonesia, sejarah perjuangan ulama dan santri Indonesia. Ini penting sekali untuk dipahami. Sayyid Nagib Alatas mengatakan, ini seorang pakar sejarah dan pakar pendidikan, kecenderungan ke arah memperkecil peran Islam dalam sejarah kepulauan ini, maksudnya kepulauan Melayu, Nusantara, Indonesia dan Malaysia, sudah nyata pula. Misalnya dalam tulisan-tulisan Senopor pada akhir abad lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis lepas berperangnya telah terpengaruh kesan pemikiran yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai di masa ini. Beliau orang Malaysia menyebutkan, orang Barat sengaja menghilangkan peran ulama dalam memerdekakan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura sekarang bahkan yang berkuasa orang Cina. Singapura itu sekarang dulunya 100% Muslim. Sekarang yang berkuasa orang Cina. Orang Melayu itu jadi orang kampung pinggiran. Malaysia hampir begitu. Indonesia sudah jelas. Yang berkuasa 9, ada ekonominya sampai menguasai seluruh lapisan masyarakat. Coba kalau kita ke kamar mandi, kalau nggak Unilever Wing, ya, betul. Pindah ke dapur, Unilever Wing lagi. Keluar rumah, Superindo, Indomaret, Alfamart, itu semua kan punya orang Cina. Ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang Cina.
Yang memimpin memang orang Jawa, orang Sumatera, tapi yang meremote orang Cina. Ini sudah terjadi di Indonesia, sudah terjadi di Singapura, sudah terjadi di Malaysia. Tadi dikatakan kalau kita tidak punya kebanggaan terhadap pendahulu kita tidak akan bisa mencapai kejayaan. Mengapa sirah nabawi sangat penting? Supaya kita punya kebanggaan terhadap pendahulu kita, para sahabat, para ulama yang berjuang berjihad fi sabilillah. Sebuah capaian yang luar biasa, yang tertinggi, dirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam. Dr. Adian Husaini mengatakan upaya untuk memisahkan Islam dengan peradaban Melayu Indonesia ini sejak lama dilakukan oleh kaum orientalis Belanda yang kemudian diikuti oleh kaum Islamofobia, orang-orang yang takut dengan Islam di Indonesia pasca penjajahan. Sejak dulu kekuatan penjajah berusaha keras mendidik kaum terpelajar dan elit bangsa ini agar bersikap antipati terhadap segala sesuatu yang berbau Islam. Nanti saya ceritakan biar antum semua paham bahwa perjuangan sebelum tahun 1945 itu pertarungan yang sangat luar biasa antara Islam melawan Kristen, melawan Yahudi, melawan komunisme, sampai kemudian Indonesia merdeka. Yang bertarung ya sesama kita, sesama bangsa Indonesia bertarung dalam pemikiran, memenangkan pemikiran masing-masing. Mereka ketakutan jika Islam sampai digunakan sebagai ideologi atau sumber tatanan hukum dan budaya bangsa. Maaf, saya sampaikan dulu ucapan yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau bisa dihafalkan kalimat ini. Inna kunna adalla qaumin fa'azzalallahu bil Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairi ma a'azzallahu bihi adalah Allah. Kalimat dari pemimpin yang merebut Palestina dari pasukan Romawi. Ucapan dari pemimpin yang menghancurkan kekaisaran Persia. Ucapan dari pemimpin yang menghancurkan Romawi di Mesir. Umar bin Khattab, sang penakluk Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu kalau sekarang Rusia sama Amerika. Siapa penakluknya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dari mulai Afrika sampai ke Asia semua menjadi wilayah Islam hanya dalam waktu 10 tahun. Ya. Bahkan menaklukkan Romawi di Syam, menaklukkan Persia di Iran, di Persia hanya dalam waktu 4 tahun. Tahun 638 beliau menaklukkan Romawi, merebut Palestina. Tahun 641 menaklukkan Persia, merobek-robek kekuasaan Persia, mewujudkan janji Nabi yang waktu itu suratnya di robek-robek. Nabi bersabda, demi Allah, Allah akan merobek-robek kekuasaannya sebagaimana ia merobek suratku. Itu dibuktikan oleh sang penakluk
Umar bin Khattab. Nah, sang penakluk jenderal yang luar biasa, khalifah yang sangat ditakuti ini mengatakan, kita dahulu adalah kaum yang paling hina. Nggak dianggap bangsa Arab itu. Nggak ada yang mau jajah bangsa Arab. Dianggap sebagai orang-orang liar. Nggak punya rumah, badui. Badui itu beda-beda. Jarang mandi pula. Jangan mandi, nggak ada air. Saya mendingan buat minum. Tanahnya tandus, apanya yang mau diambil. Nah, baru kan mulai Jazirah Arab jadi kaya itu setelah ada pengeboran minyak. Itu pun yang paling kaya bukan Arab, yang paling kaya ya Amerika, yang ngebor. Sampai hari ini umat Islam itu belum bisa bikin alat pengeboran minyak, jadi harus minta bantuan, kalau nggak Amerika ya Rusia. Bagiannya paling 20%, yang 80% buat Amerika itu. Indonesia juga gitu. Indonesia itu nggak bisa ngambang ngolah emas, maka buat Amerika 90%, buat Indonesia 10%. Sangat adil itu. Karena nggak belajar matematika, 100 dibagi 2 sama dengan 1, 10 sama 90. 90% itu buat Amerika. Kalau minyak sekitar 60-70% buat Amerika, 30% buat Indonesia, 30% buat Arab. Ini Malaysia. Kita dulu adalah kaum yang paling hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka apabila kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, yang dengannya Allah memuliakan kita, niscaya Allah akan mengalahkan, menghinakan kita. Kita merebut kemerdekaan itu dengan Islam, dengan takbir, dengan mati syahid, dengan jihad fi sabilillah. Maka kalau kemudian negeri ini menyingkirkan Islam, negeri ini akan menjadi hina lagi. Itu pasti. Yang ngomong bukan sembarang orang, khalifah kedua. Nah, saya kembali ke tadi. Maka penting sekali agar kita menjaga Indonesia ini tetap dalam naungan Islam. Ini Cordell Hull, ini Sekretaris Jenderal PBB pertama, Bapak PBB ya, orang bilang mengatakan, tanpa memori tidak ada budaya, tanpa memori tidak akan ada peradaban, tidak ada masyarakat, tidak ada masa depan. Coba tanya di kampung-kampung, sekarang bersaparannya, ada di saparan. Kenapa saparan? Ikut simbah-simbah dia muda. Dasarnya apa? Kesuruhan artinya. Betul nggak? Uri-uri peninggalan, lu ingat-ingat itu memori. Nah, kenapa orang kok mengatakan acara ini acara itu tanpa dasar? Ya, ini bapak-bapak saya dulu, simbah-simbah saya dulu seperti ini, itu yang memori. Nah kalau nggak ada minat kayak gitu, nggak ada, bilang juga. Ya. Orang-orang ketakutan, itu bilang sama juga kita. Kalau kita tidak ingat-ingatkan umat ini terhadap Nabi Muhammad, terhadap para sahabat, sudah lepas semua, nggak ada yang tahu. Anak sekarang membedakan antara nama Nabi dengan nama sahabat itu susah. Coba sebutkan 10 nama Nabi, itu sudah mulai susah. Coba sebutkan 10 nama sahabat, itu sudah lebih kenal Ronaldo sama Lionel Messi. Tanpa memori maka sejarah akan dilupakan. Tanpa sejarah maka masa depan kita akan hilang. Hilangnya adalah apa? Diatur oleh bangsa lain.
Sekarang anak-anak lebih hafal dengan para bintang K-pop. Zaman dulu itu, Pak, zaman saya dulu ya, para penyanyi barat. Sekarang ada K-pop, ada macam-macam ya. Jika kamu ingin memusnahkan suatu peradaban Islam, peradaban Indonesia, mulailah dengan menghilangkan memori sejarah mereka. Lalu rusaklah bahasa dan budaya mereka, dan bangunlah dengan budaya baru di atasnya. Kemudian tulislah untuk mereka sejarah lain yang bukan sejarah mereka. Jika sudah begitu, masyarakat tersebut akan lupa siapa diri mereka dan goyahlah tonggak-tonggak peradabannya. Paham maksudnya ini? Ya. Orang manapun ya, sekarang lihat anak-anak di keluarga-keluarga kita sudah banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya apa? Peradaban Jawanya hilang, kurang ngerti unggah-ungguh. Betul kan? Akhirnya alhamdulillah dibiasakan ngomong Jawa harusnya ditulis dulu nih. Orang orang iso. Sekarang sudah banyak sekali orang tua ngomong sama anaknya bahasa Moko. Maka berkurang adabnya, bukan berarti nggak baik. Ya, ini sudah umum. Apalagi kemudian anak sama orang tua pakai bahasa Indonesia, tambah nggak bisa bahasa Jawa. Nanti Jawa itu akan hilang. Sama seperti hilangnya budaya bahasa Sanskerta. Sanskerta sudah nggak ada, orang Jawa sekarang nggak bisa ngomong Sanskerta. Bahasa kami sudah nggak ada yang prosesnya ratusan tahun. Nah, sama juga runtuhnya Andalusia, prosesnya 800 tahun. Nah, Islam di Indonesia juga bisa hilang kalau umat Islam tidak diajari peradaban Islam, tidak diceritakan tentang sejarah Islam. Jadi Indonesia ini adalah lahir dari perjuangan para ulama dan jihad melawan kolonialisme Belanda. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan yang dicapai melalui rangkaian perjuangan para ulama dan kiai perjuangan bangsa seperti Sultan Agung Hamengkubuwono. Sultan Agung Hamengkubuwono ini Sultan pertama Mataram Islam. Gelarnya Sultan Agung Panatagomo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Sultan Agung itu Sultan Muslim pertama di masa Mataram. Sebelumnya Mataram itu Hindu. Lalu Sultan Agung jadi raja, jadilah Mataram Islam. Nah, gelar raja ini namanya Sultan Agung Hamengkubuwono Khalifatullah ing Tanah Jawa, Tanah Jawi. Khalifatullah berarti khalifahnya Allah di tanah Jawa. Sultan Agung pula yang pertama melawan Belanda. Beliau mengirimkan pasukannya ke Banten, membantu kerajaan Banten melawan Belanda. Saya sering ngisi kajian di Banten, itu ada masyarakat di Banten yang pakai bahasa Jawa. Padahal itu letaknya di Jawa Barat sana, campur dengan bahasa Cirebonan. Rupanya, saya tanya sejarahnya, dulu ya, para tentaranya Sultan Agung nggak balik ke Mataram, tapi tinggal di sana. Lalu punya anak istilahnya bahasa Jawa di sana banyak yang ngomong bahasa Jawa itu, tapi Jawa kasar, Jawa Cirebonan. Sultan Agung Abdul Hamid Diponegoro. Ini ulama, nggak mungkin kalau bukan ulama pakai serbannya, pakai jubah putih. Itu ada guyonan. Ada yang pernah lihat
Istana Diponegoro maturnya di alun-alun Magelang. Nah, yang naik kuda itu gimana caranya Pangeran Diponegoro supaya turun dari kuda? Dikasih jempol. Bukan gini. Nah, gantian naik kudanya, kan gini terus. Guys, Pangeran Diponegoro ini seorang muslim. Pakai sorban. Penasihatnya namanya Kiai Mojo. Di perjanjian Salatiga itu ditandatangani Kiai Mojo mengizinkan Pangeran Diponegoro berdamai dengan Belanda dengan syarat Belanda tidak mengganggu Mataram yang akan menerapkan syariat Islam. Kiai Mojo itu cicitnya banyak duta Ceylon Seven. Dan kalau anak sekarang nggak tahu ya, Kiai Mojo seorang ulama. Nah, Abdul Hamid Diponegoro namanya, Pangeran Abdul Hamid. Imam Bonjol pakai serban. Tubuh di video juga pakai serban. Hasanuddin pakai serban. Sultan Babullah, dari namanya Babullah, pintunya Allah, dan lain-lain. Ini dari timur sampai barat. Dari timur ada Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Babullah, kemudian Sultan Hasanuddin di Goa, di Makassar, sampai ke ujung barat Sultan Iskandar Muda. Bahkan di Bima, Nusa Tenggara Barat, itu ada Kesultanan Bima, sampai hari ini masih ada bersyariat Islam. Di Bali itu juga raja-raja Bali ada yang Muslim. Jadi dari mulai Sabang sampai Merauke itu semuanya sultan-sultan Muslim. Mereka berjuang mengusir Belanda. Cuma ada satu nyelik yang nggak Muslim, Christina Marta, dia Muslim. Jadi yang berjuang di siapa dari mulai Aceh sampai Papua, semua kalau nggak sultan ya, ibarat santri. Sampai terakhir tahun 1908 itu akhir perjuangan rakyat Aceh melawan kafir Belanda. Kenapa VOC bangkrut? Karena habis duitnya untuk perang melawan Diponegoro tahun 1825 1830. Itu kalau dihitung 1825 sampai 1830 cuma 5 menit. 1825 berarti setengah 7 kurang 5 ya. Rampai cepat 5 menit. 1825 sampai 1830. Perang 5 menit. 5 tahun perang itu menghabiskan miliaran dolar kalau itu sekarang. Akhirnya bangkrut VOC karena perang Diponegoro. Nah, begitulah kelihatan Kiai Yusuf Iskandar, pusat ulama yang pernah memimpin tersebut di Bogor. Catatan tersebut hendak dipresentasikan dalam seminar bertajuk pesantren di masa perang kemerdekaan. Menurut Kiai Yusuf, tema perjuangan merebut kemerdekaan utamanya yang lahir dari rahim pesantren atau ulama dan santri amat jarang diungkap. Itulah sebabnya catatan dan saksian para pelaku sejarah menjadi penting. Sejarawan Clifford Geertz menyebut beberapa contoh perlawanan ulama dan santri, misalnya perang Cirebon, perang Diponegoro, perang Pageri, bahkan si Pitung itu santrian. Pernah nonton film si Pitung? Nah, itu santri. Terus apa lagi yang
pemberontakan Kiai Haji Mustafa Zainal Mustafa di Banten juga Kiai Haji. Imperialis Barat, Kerajaan Katolik Portugis dan Kerajaan Kesembusaan Belanda saat mencoba menguasai Indonesia selalu terhalang oleh perlawanan ulama dan santri. Sejarawan Barat menyebutnya dengan santri insurrection atau perlawanan santri. Justru para penulis sejarah dari Barat itu menyebutkan perlawanan santri. Jadi perjuangan merebut kemerdekaan itu dari sejak tahun 1500 itu adalah para santri. Santri ya ngajinya apa? Al-jihadu fi sabilillah. Dari 1511 melawan Portugis sampai 1945 melawan Jepang, itu semuanya kita mati syahid semua. Nggak ada mati syahid itu di dalam ajaran Kristen. Nggak ada yang punya ajaran mati syahid hanya Islam. Nah, mulai tahun 1900 ya, perjuangan menggunakan senjata berkurang. Yang terjadi adalah pertarungan ideologi, pemikiran, keyakinan, akidah. Ini yang sangat penting perlu saya sampaikan. Yang paham alhamdulillah, nggak paham nggak apa-apa, agak menjerit sedikit. Ini pertarungan ideologi, pertarungan pemikiran dan akidah yang sampai hari ini terjadi. Ya contohnya ini nasional Islamis, ini dari Muhammadiyah, NU, organisasi al-Irsyad, semua adalah nasionalis. Semua orang Muslim itu nasionalis, sangat mencintai tanah air. Jangan dibilang orang Islam nggak nasionalis. Man mata ala malihi fahuwa syahid, man mata ala irdihi fahuwa syahid, man mata ala dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati membela darahnya, kehormatannya, hartanya, ya, syahid. Nah kalau negara ini kan semuanya, ya, negara di negara ini dia tinggal orangnya, ya agamanya, ya hartanya, ya rumahnya, ya tanah airnya. Kalau membela tanah kita saja mati syahid, apalagi membela tanahnya umat Islam. Mati syahid enggak membela Indonesia? Mati syahid. Nah, nasionalis enggak orang yang rela mati demi membela negaranya? Nasionalis banget. Jadi kalau ada bilang nasionalis, orang Islam adalah orang yang paling nasionalis. Bahkan mati membela negaranya, mati syahid. Nasionalis Islamis, maka saya bilang nasionalis Islamis. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat nasionalis. Kiai Haji Wahid Hasyim itu sangat nasionalis. Perang 10 November di Surabaya yang terkenal dengan Hari Pahlawan, arek-arek Surabaya, itu sebelumnya Bung Tomo, pemimpin yang memimpin peperangan 10 November, itu sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Habib Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Sowan, nah, ditemui oleh dua ulama, satu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Wahab Rasulullah. Beliau minta untuk dibikinkan fatwa agar umat Islam berjihad melawan Belanda. Maka keluarlah fatwa yang disebut Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober yang sekarang jadi hari santri. Hari santri tanggal berapa? 22 Oktober, berarti berapa? 18 hari sebelum peristiwa 10 November. Dikeluarkanlah fatwa oleh dua ulama besar ini. Yang pertama, perang melawan Belanda
adalah perang jihad fi sabilillah. Yang kedua, siapa yang gugur dalam peperangan ini adalah mati syahid. Nah, jadi itulah yang menjadi landasan peperangan area Surabaya. Itu perangnya santri. Ada yang disebutkan itu yang mati di sana, hampir semuanya santri. Sampai akhirnya Bung Tomo bercerita, beliau meninggal sekitar tahun 1980-an di Eropa, Haji. Beliau bercerita, saat itu andaikan tidak ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya tidak tahu kalimat apa lagi yang bisa mengubarkan semangat arek-arek Surabaya. Bambu runcing melawan pesawat tempur juga. Bambu runcing nggak punya senjata. Nah, ternyata apa yang terjadi? Baru sekali ini di dunia sejak zaman dulu perang satu hari yang mati 2 jenderal. Jenderal Malabi sama jenderal jenderal mati. Biasanya jenderal kan di belakang. Ini jenderal, 2 jenderal mati dalam 1 hari. Itu yang menyebabkan Belanda kalah kabur. Tidak pernah dalam sejarah jenderal kok mati duluan. Ini jenderalnya mati duluan. Dase itu ke, nah itu udah mati semangatnya kamu. Nah itu perang santri. Yang kedua nasionalis masonis. Nah itu saya jelaskan. Budi Utomo nasionalis tapi masonis. Apa itu masonis? Anggota Freemasonry, organisasi rahasia Yahudi. Itu Budi Utomo. Jarang diungkap ya. Pokoknya Budi Utomo adalah Bapak Kebangkitan Nasional. Hari jadinya, hari lahirnya disebut Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 18 Oktober. Yang ketiga, nasionalis aliran kebatinan. Aman siswa diajar itu orang musyrik. Jadi bapak pendidikan, pendidikan. Nasionalis Marxis sosialis, komunis PKI siapa? Contohnya PKI, Muso, An-Malaka, Tulipan Nusantara Ayyubi, termasuk juga diantaranya yang komunis Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu komunis. Soekarno komunis. Soekarno komunis. Supaya nggak kelihatan komunis diganti namanya Marhenis. Saya berani ngomong kayak gini, orang bukunya jelas, saya punya bukunya. Soekarno itu seorang sosialis komunis. Kemudian nasionalis sekuler, nah ini paling banyak nasionalis sekuler ini. Orang-orang yang anti-Islam, Muhyamin, itu sangat anti-Islam. Muhammad Yamin itu anti-Islam, namanya Muhammad tapi anti-Islam. Bung Hatta itu yang paling berperan menjadikan teks proklamasi bilang. Teks proklamasinya berbunyi bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan dan sesungguhnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia dengan selamat sentosa dan seterusnya. Yang jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang disebut dengan Piagam Jakarta. Karena tidak mau Indonesia berdasarkan syariat Islam. Ya. Sila pertama apa? Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang tidak mau dibaca. Akhirnya pagi-pagi jam 5 Soekarno nulis, diketik sama Sayyidi Malik, diawasi sama Laksana Maida.
tulisannya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 itu dadak dari kami. Nah, siapa yang menyimpan teks proklamasinya? Bung Hatta. Mau dibaca tanggal jam 10 hari Jumat tanggal 17 Agustus dibilang kepinsun, lupa naruhnya, nggak ketemu. Nah, nggak mungkin dong, sangat penting sekali. Nah, ini sekuler. Sekuler itu sangat anti Islam. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Pertarungan senjata dimenangkan kaum muslimin, tapi pertarungan pemikiran kaum muslimin kalah. Maka Indonesia tidak menjadi negara bersyariat Islam. Ini harus kita ambil pelajaran betul-betul. Ya. Yang berjuang umat Islam, yang berjihad umat Islam, ya. Tetapi yang mendapatkan kemenangan, menguasai pemerintahan orang anti Islam. Itu di mana-mana selalu begitu. Umat Islam seperti mendorong mobil mogok. Begitu mobilnya jalan, tinggal berhenti, dikasih aset doang. Reformasi yang berjuang siapa? Umat Islam. Begitu mahasiswa reformasi Soeharto jatuh, kembali lagi kayak gini, korupsi merajalela. Nah, ini. Selama lebih dari 1 abad perlawanan, jam 10:57. Selama lebih dari 1 abad perlawanan meletus, giliran kemudian generasi Muslim terdidik baru lahir pada sekitar abad 20. Perlawanan fisik kini merekam proses berubah pelan-pelan menjadi perlawanan yang lebih mengandalkan kekuatan ilmu. Sejarah menyaksikan lahirnya Jamiat Khair. Jamiat Khair ini organisasi Islam, organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Pendirinya para habaib, berdiri di Tanah Abang. Kemudian tahun 1905 berdiri Syarikat Dagang Islam, berdiri di Solo. Pendirinya Kiai Haji Samanhudi, anggotanya para pedagang batik di Solo dari berbagai macam suku, yang didirikan sebelum berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo 1908, Syarikat Dagang Islam 1905, Jamiat Khair 1901. Tetapi sejarah yang sampai ke kita mengatakan gerakan organisasi pertama adalah Budi Utomo, sehingga hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Padahal Syarikat Dagang Islam sudah lebih dulu lahir. Di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ini tokoh yang luar biasa. Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang ulama, seorang pejuang yang amat sangat disegani, cerdas, disiplin. Muridnya jadi para pejuang, jadi para pemimpin bangsa. Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam, dirubah namanya. Disusul kemudian dengan gerakan-gerakan lain yang turut melengkapi hadirnya Syarikat Islam. Di Yogyakarta lahir Muhammadiyah tahun 1912. Di Jakarta lahir Al-Islam Islamiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad As-Surkati. Syekh Ahmad As-Surkati ini seorang ulama yang berasal dari Sudan. Beliau awalnya diundang oleh orang-orang habaib untuk mengajar Islam. Beliau dulunya anggota Jamiat Khair. Namun terjadi perbedaan pandangan. Menurut
waktu itu para habaib melarang pernikahan antara keturunan Nabi dengan non keturunan Nabi. Jadi seorang wanita keturunan Nabi tidak boleh menikah selain dengan keturunan Nabi. Nah, Syekh Ahmad Surkati menentang, tidak ada itu dalam Islam. Ya. Nah, kemudian beliau keluar dari Jamiat Hayat mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, ini organisasi keturunan Arab, Golkar, golongan keturunan Arab. Golkar itu golongan keturunan Arab. Nah, jadi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini keturunan Arab yang non habaib, sedangkan Jamiat Hayat keturunan Arab yang habaib. Jadi mereka sudah dari tahun 1900 itu berdiri organisasi. Di Bandung lahir Persatuan Islam Persis. Ya, ada dua, Persis di Bandung dan Persis di Bangil. Nah, ini anak-anak wajib tahu nih. Ya. Sekarang banyak yang nggak tahu. Ini sejarah kita, para ulama kita. Hasan itu seorang ulama yang ulama hadis, murid dari Kiai Haji Umar Said Joko Aminoto. Hasan, tokoh pendiri Persatuan Islam. Di Surabaya lahir Nahdlatul Ulama, pendirinya 3 orang, Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Rasulullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Ya, lahir di Surabaya. Ya. Di Sumatera lahir Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, tepatnya di Padang. Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI dan Al-Wasfiyah. Di Palu lahir Al-Khairat. Al-Khairat ini didirikan oleh Tuan Guru siapa? Alaidrus, seorang keturunan Arab. Nah, lahir pula Majelis Syura Muslimin tahun 1937. Menjelang Indonesia merdeka 1945, kaum muslimin sepakat bersatu, ulamanya sepakat bersatu, seluruhnya bergabung dalam satu organisasi namanya Masyumi, Majelis Syura Muslimin. Majelis Syuranya, musyawarahnya seluruh kaum muslimin. Ya. Ini anggotanya seluruh organisasi yang tadi saya sebutkan. Ya Muhammadiyah, ya NU, ya Persis, PERTI, PERMI, Al-Wasliyah, kemudian Mataul Anwar dan sebagainya. Ini semua gabung dalam Majelis Syura Muslimin untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Walaupun corak dan warna yang dibawa berbeda-beda, namun semuanya memiliki cita-cita yang sama, bebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tidak dimungkiri bahwa ada gerakan-gerakan lain yang berhaluan sekuler. Sekuler itu anti-Islam, seperti Budi Utomo. Tokohnya Dr. Sutomo. Terus apa yang jadi nama rumah sakit? Cipto Mangunkusumo. Kemudian ada lagi yang jadi nama jalan itu Rajiman Widyodiningrat. Rajiman Widyodiningrat ini termasuk anggota perumus Undang-Undang Dasar Indonesia dan dia anggota Freemasonry kehormatan dari Indonesia, mendapatkan penghargaan dari Belanda. Tahu Freemasonry? Organisasi rahasia Yahudi. Perumus Undang-Undang Dasar salah satunya adalah tokoh kehormatan Freemasonry, namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kita kan nggak pada ngerti ini, maka saya kasih tahu. Bahkan berhaluan Marxis sosialis seperti PKI dan PNI. PNI pendirinya Soekarno. PKI pendirinya
PKI itu 3 kali berontak. Tahun 26 di masa Belanda mereka berontak. Muson, Semaun, satu lagi saya lupa. Namanya Muson dan Semaun. Tahun 48 mereka berontak lagi di Madiun. PKI Madiun itu terkenal bagaimana membantai ribuan kiai. Saya dulu mondok di Gontor dikasih cerita sama kiai-kiai itu. Ya, ada tempat namanya Gorang Gareng. Itu tempat dibantainya para ulama disembelih di situ. Bisa tanya sama orang-orang di daerah Ponorogo Madiun. Nah, kemudian di belakang pondok Gontor, pondok saya, itu ada kali namanya Kali Malu. Itu sangat terkenal. Di situ dulu untuk membantai tokoh-tokoh PKI memang disembelih di situ. Nah, sekarang orang mengatakan umat Islam membantai PKI. Nah, ini mau dibolak-balik ya begitu. Padahal yang membantai dulu adalah PKI. PKI berontak 3 kali. 1 kali tahun 1946 di waktu Belanda, tahun 1948 ketika di Madiun, 1965 di Jakarta, G13 PKI. Hanya di Indonesia PKI bisa berontak 3 kali, yang lainnya cuma sekali habis. Nah, itu. Jadi ini kuat sekali. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa mereka sebagian besar adalah juga umat Islam. Walaupun mereka Marxis, ini semua umat Islam. Umat Islam yang tidak paham Islam, ngakunya Islam. Mana yang lebih berperan dalam perjuangan kemerdekaan, Budi Utomo atau Syarikat Islam? Jadi waktunya kayaknya cukup, kita lanjutkan mungkin waktu yang lain saja. Terakhir ini yang saya ingin sampaikan. Siapa yang paling berperan dalam pendidikan bangsa pra kemerdekaan? Pondok pesantren atau taman siswa? Sehingga kok taman siswa pendirinya disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari lahirnya 2 Mei disebut Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Kalau kita kan kenalnya Hardiknas, Hari Kecepit Nasional. Hari Hardiknas itu libur, masuk libur, nah itu namanya Hardiknas. Sekarang jadi cuti bersama. Siapa yang paling berperan dalam pendidikan bangsa pra kemerdekaan sampai lahir para pejuang, para mujahid, para santri yang merdeka Indonesia? Baru 2 hari lalu saya baca, satu-satunya negara yang merdeka karena mengalahkan penjajahnya hanya Indonesia. Satu-satunya negara yang merdeka karena mengalahkan penjajahnya hanya Indonesia. Yang lainnya karena dikasih. Yordania dikasih sama Inggris, dibikinkan bendera sekalian. Irak dikasih sama Inggris, dibikinkan bendera sekalian. Brunei tahun 2000 Inggris yang ngasih. Jadi Brunei nggak melawan Inggris. Brunei itu dijajah Inggris sampai tahun 2000 masalah. Nah, Inggris sudah kamu kasih, saya kasih kemerdekaan, dikasih sama Inggris. Nah, Suriah dikasih sama Prancis, Yordania dikasih sama Inggris, Mesir dikasih sama Inggris. Satu-satunya yang mengusir penjajahnya hanya Indonesia, dan itu menggunakan bambu runcing. Pernah dengar Kiai Parak bambu runcing? Nah, itu Kiai di Parakan situ. Itu terkenal sebagai Kiai yang nyuwuk bambu runcing, disku, kata orang Jawa ya, bilang di
diruqyah, dibacakan doa-doa. Di zaman itu adalah sangat penting untuk menghadapi dan insya Allah itu bukan kemusyrikan. Ya. Di zaman Afghanistan saja kayak gitu, betul nggak? Di zaman jihad Afghanistan, Syekh Azam itu masih banyak menemukan raja-raja. Niatnya sudah Allah Maha Mengampuni. Para berbunceng terkenal di Suwe, orang datang ke pondok-pondok bawa bambu runcing dimintai doa. Ruqyah namanya, ruqyah. Bukan kemusyrikan, itu ruqyah. Boleh didoakan dengan Bismillah, dengan Al-Fatihah, dengan ayat itu insya Allah itu ruqyah. Tak mungkin seorang ulama dengan niatan syirik naudzubillah. Pasti itu untuk ruqyah. Ini para ulama. Sebelum pemerintah Hindia Belanda membuka sekolahnya, pada waktu itu pesantrenlah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi mata air ilmu bagi bangsa kita bulan-bulannya. Maksudnya tidak ada lain pendidikan, cuma ada pendidikan pesantren. Itu yang melahirkan perjuangan yang tidak pernah berhenti, ruh jihad. Anak-anak dari sekolah Islam tercerai dari anak-anak sekolah standar, sedangkan anak-anak sekolah HIS dan ELS sudah merasa dirinya lebih tinggi daripada anak-anak lainnya. Faedah pondok dan pesantren, sistem itu sungguh tidak dapat diabaikan. Ini orang Bung Tomo ini anti-Islam, tapi mengakui satu-satunya pendidikan sebelum Belanda bikin sekolah itu pesantren. Jadi Soekarno itu juga santri dulu, nyantri, nggak ada sekolah. Nah kemudian dia sekolah Belanda. Setelah itu taman siswa meletak dasar konsep pendidikan sekuler dan anti-Islam. Jadi kalau pesantren itu satu-satunya pendidikan sampai Belanda bikin sekolah tahun 1920. Jadi Belanda itu baru bikin sekolah tahun 1920. Sebelum itu pesantren semua. Salah satu cara penjajah Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia adalah dengan menerapkan politik etis atau dikenal dengan istilah Trilogi Van Deventer tahun 1901, yang salah satunya isinya adalah yaitu mengizinkan bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun sejatinya konsep pendidikan itu merupakan strategi licik Belanda untuk melawan konsep pendidikan pesantren yang sudah berlangsung selama berabad-abad, yang melahirkan para ulama dan santri yang memiliki ruh jihad dan sangat anti dengan penjajahan. Konsep pendidikan ini kemudian menjadi fondasi pendidikan sekuler yang hari ini diberlakukan di Indonesia. Nah, dalam tulisannya, konsep pendidikan sekuler ini semakin diperkuat dengan berdirinya perguruan taman siswa yang awalnya bernama Kebatinan Selosok Kliwon. Kebatinan, ya, yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pengelut aliran kebatinan, tapi nasionalis. Dia melawan Belanda. Jadi dia memang melawan Belanda, tetapi dia juga tidak suka dengan syariat Islam. Dia tidak mau kalau Indonesia merdeka bersyariat Islam, tapi dia juga tidak mau Indonesia dijajah, gitu. Dia juga Muslim. M.C. Rickler dalam buku Sejarah Modern Indonesia menyatakan bahwa salah satu alasan didirikannya taman siswa pada tahun 1922 adalah karena didorong oleh sikap antipati Ki Hajar Dewantara terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki konsep pendidikan Islam dan menyerukan umat Islam untuk kembali kepada syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta anti terhadap tahayyul, bid'ah dan khurafat. Jadi motivasi atau niat awal berdirinya taman siswa itu karena jengkel dengan konsep pendidikan Muhammadiyah, ya, yang anti dengan tahayyul, bid'ah, khurafat. Mereka ahli tahayyul, ahli bid'ah. Nah, jadi pendidikan Indonesia kalau merujuk pada taman siswa, ya pendidikan yang anti kayak begitu. Nah, ini
senomor-2 pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan kaum muslimin dari genggaman Islam. Maka mereka membuat konsep agar umat Islam tidak paham Islam, tidak paham sejarah perjuangan Islam sampai hari ini. Mungkin kalau saya nggak ngejelasin kayak gini, karena nggak paham ya. Nggak paham bahwa sesungguhnya umat Islam adalah umat yang paling berjasa memerdekakan negeri ini, yang paling banyak gugur mati syahid, hartanya habis, rumahnya dibakar, itu umat Islam. Tetapi ketika Indonesia merdeka, yang memimpin orang-orang yang benci dengan Islam. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita belajar dari sejarah. Sudah saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dengan sejarah ini, walaupun mungkin sebagian sudah pernah saya sampaikan, diulangi, memang harus diulangi supaya kita paham betul. Kesimpulannya, kita belajar dari sejarah. Kita bisa menang kalau kita belajar dari sejarah kemenangan kaum muslimin. Kita akan kalah kalau kita nggak belajar dari kekalahan kaum muslimin. Imam Malik mengatakan, "Lam yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Umat yang akhir nanti tidak akan mungkin bisa mencapai kejayaan kembali kecuali mengikuti cara kejayaan orang-orang yang terdahulu. Kembali kepada Islam. Seperti ucapan Umar bin Khattab, kita ini umat yang hina, umat yang tidak ada nilainya, umat jahiliyah. Lalu kita dimuliakan dengan Islam. Yang menyebabkan kita mulia itu Islam, bukan yang lain. Maka kalau kita mengharapkan kemuliaan, kemenangan, kejayaan, tapi bukan dengan Islam, yang terjadi kita akan jatuh pada kehinaan. Bukan cuma hina di dunia, khizyud dunya wal akhirah, kehinaan dunia dan akhirat. Walahum khizyun fil hayatid dunya wa fil akhirati adzabun azim. Tolong dibacakan ayatnya ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Faman yaf'al dzalika falahu khizyun fil hayatid dunya wa huwa fil akhirati wafil akhirati walau fil akhirati adzabun adzim. Coba yang apa tu'minuna bi ba'dil kitab, insyaallah itu semua hafal. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, man yaf'al dzalika falaysa lahu min Allahi illa khizyun fil hayatid dunya. Terus walahu fil akhirati adzabun azim. Barang siapa yang beriman kepada sebagian Al-Quran tapi menolak sebagian yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian dari Al-Quran tetapi mengingkari, menolak sebagian yang lain? Maka barang siapa yang berlaku seperti itu, baginya kehinaan di dunia dan di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Menolak syariat Islam itu berarti menolak Al-Quran, gitu ya. Maka yang terjadi adalah kehinaan di dunia dan kepedihan di akhirat. Ini bangsa sedang menuju ke sana, bukan akan maju tapi akan terpuruk dan tersungkur.
Orang kalau sudah dapat kekuasaan tidak mungkin mau melepaskan. Penjajahan juga gitu. Mereka tidak mau melepaskan gitu saja. Ya. Kalau nggak percaya lihat tentara Belanda itu, saya pernah ke tempat di mana bagian paling tinggi di gunung mana itu ya. Ternyata di situ ada omah londo. Kok ada omah londo di sini? Oh, rupanya ada perkebunan teh. Londo di siji apa? Londo ini 100. Ya itu londo bulenya cuma 1, tapi munafikinnya 100. Itu yang bikin bangsa Indonesia dijajah sampai ratusan tahun. Belanda hitam itu londo hitam. Coba kalau lihat foto-foto itu, ya. Aceh Belandanya cuma 1. Tapi orang Ambonnya ya banyak. Pasukan Marsose, pasukan spesial Belanda yang mengalahkan Teguh Umar itu sebagian besar adalah bukan orang bule. Inggris sebagian besar tentaranya bukan bule tapi Gurkha, aslinya dari Belanda, dari India. Nah, ini tentara bayaran sama orang Muslim. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kita berharap dengan kajian singkat ini bisa memahamkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak direbut dengan mudah. Kemerdekaan Indonesia direbut dengan darah, pengorbanan harta, nyawa, dan perjuangan panjang para santri, para ulama yang merupakan hasil pendidikan dari pesantren. Kalau kemudian kita hari ini ya, tidak kembali pada penanaman ruh jihad, ruh perjuangan seperti yang dulu ditanamkan oleh para pendahulu kita hanya akan menuju pada kehancuran. Jangankan kok 80 tahun merdeka, 800 tahun merdeka, tidak ada artinya ketika kemudian meninggalkan Islam. Hancur. Indonesia hari ini termasuk negara dengan masjid terbanyak di dunia. Tapi belum ada masjid terbesar di dunia di Indonesia. Andalusia 400 tahun masjid terbesar di dunia. Namanya Masjid Cordoba. Masjid Cordoba atau Masjid Cordoba itu masjid terbesar di dunia. Didirikan tahun 711. Nah, hari ini Masjid Cordoba menjadi museum, sebagian menjadi katedral, namanya Katedral de la Mezquita, sebagian menjadi tempat minum-minum. Jadi masjidnya dibagi banyak. Ini jadi museum, ini jadi gereja. Nah, umat Islam dilarang sholat di situ sampai hari ini. Tahiyatul masjid pun nggak boleh. Itu masjid sampai hari ini itu masjid masih ada utuh. Dulu namanya Masjid Cordoba, masjid terbesar di dunia selama ratusan tahun. Letaknya di Spanyol, di Cordoba. Hari ini menjadi Katedral de la Mezquita namanya. Katedral de la Mezquita. Nah, 800 tahun masjid itu berdiri tegak. Kemudian khilafah Islam hancur. Maka Indonesia bukan tidak mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang atau 40 tahun, 50 tahun kita terpisah-pisah negara Jawa Barat, negara Jawa bagian timur. Jangan kaget, dulu pernah terjadi negara bagian Kalimantan ada negara Jawa Timur ada. Dulu ketika tahun perjanjian Belanda kan negara Indonesia Serikat, Indonesia negara bagian banyak, bukan provinsi sekarang.